Hai, saya Dr. Rini Andriani, spesialis saraf konsultan. Konsultannya di bidang neuroonkologi, sudah tentu. Saya sebagai kepala staf medis fungsional untuk neuro dan psikiatri digabung. Psikiatri karena memang jumlah personilnya hanya sedikit. Kemudian saya juga bergabung sebagai anggota tim kerja tumor susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi, atau mungkin bahasa kerennya tumor board. Saya sedikit kilas balik, jadi pada waktu saya sekolah neurologi untuk spesialis satunya, memang saya belum mendapat pendidikan, jadi tidak ada stase khusus untuk kanker atau tumor. Nah, justru itu yang membuat saya tertarik. Saya pengen tahu apa sih itu ya tumor, khususnya di bidang neurologi. Jadi pada waktu saya terjun pertama kali ditempatkan di Rumah Sakit Darmais sebagai pusat kanker nasional, itu betul-betul kayak di hutan rimba. Saya nggak tahu, belum pernah mendapat pendidikan tentang khusus tentang neuroonkologi. Jadi pada waktu itu ya katakanlah gitu, saya juga membuka jalan, meskipun sebelumnya sudah ada senior saya di sini, kita bersama-sama membuka jalan. Selain sejawat saya di RSCM, maka saya saat ini menjabat sebagai ketua kelompok studi kekhususan untuk tumor onkologi atau disebut POKDI neuroonkologi di pengurus pusat Persatuan Dokter Spesialis Saraf. Itulah yang membuat saya semakin mencintai neuroonkologi. Tumor saraf itu bisa sembuh nggak ya? Jadi kalau lihat pengalaman saya tuh rasanya gini, pasien tuh kalau dibilang dioperasi ya kepalanya gitu tuh pasti udah takut semuanya ya, karena ngebayangin harus dibuka kepala, ini bagiannya bedah saraf nih ya, bagian Dr. Firdaus dan teman-teman, kepalanya harus dibuka gitu ya. Itu kayaknya sesuatu yang sesuatu yang menakutkan gitu ya, dibanding kalau misalnya ada tumor di payudara atau ada tumor di organ tubuh yang lain. Kayaknya kalau di kepala tuh lebih menakutkan, karena memang ada seolah-olah ada pendapat atau seolah-olah image di masyarakat tuh kalau dibuka kepalanya nanti nggak bisa bangun. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan tumor saraf bisa sembuh nggak sih? Jadi kita kembali lagi, kalau memang kita gejalanya dari awal, dari dini, saat itu masih katakanlah masih kecil, itu ya otomatis kesembuhannya lebih tinggi. Kemudian yang kedua juga tergantung letaknya. Inilah yang sangat membedakan tumor-tumor di otak dengan tumor lain. Karena kita tahu nih ya, otak ini kan tengkorak nih keras ya. Artinya kalau dia tumbuh, ada tumor di dalam, dia nggak akan bisa mencari jalan keluar lain. Sehingga pasti tumbuh di dalam otak pasti akan timbul tekanan yang sangat tinggi. Jadi justru itu yang membedakan dengan tumor lain. Jadi kalau dia tumor jinak ya otomatis kesembuhannya lebih tinggi. Tapi kalau dia masuk tumor ganas atau yang disebut sebagai kanker, nah itu meskipun kecil ukurannya ya sudah tentu mempunyai kesembuhan yang lebih rendah. Selain daripada menghadapi pasien, karena saya juga seorang pendidik ya, jadi artinya stresnya mungkin juga dalam bentuk yang lain, dan saya berusaha ya karena wanita ya, jadi ya kalau sedang stres itu berusaha menghilangkannya ya senangnya shopping, belanja ya gitu. Nah makanya sebetulnya kalau sebelum zaman pandemi begini ya, kita kan sering ada conference di luar. Jadi kami sekalian sebagai menuntut ilmu juga biasanya sih untuk menghilangkan stresnya ya, kalau wanita ya senangnya shopping ya. Kemudian mungkin satu lagi membaca. Saya meskipun sudah banyak secara elektronik, e-book dan sebagainya, menemukan keasikan membaca langsung dari buku itu lain. Ya, jadi saya masih terus membaca buku-buku buku-buku fiksi ya. Tetap dalam bentuk hard copy-nya gitu kira-kira. Tapi belanja nomor 1 deh.